Hai, kali ini saya akan membahas tentang skripsi. Baiklah, Anda semester akhir. Masih belum di ACC? Atau masih betah ketemu sama dosen pembimbingnya? Canda. Dosen pembimbing yang baik adalah dosen yang tiap datang bimbingan langsung ACC. Yang tak perlu banyak nanya ini dari mana, teorinya siapa, kenapa gak pakai ini, kenapa pakai itu. Eits, dosen yang baik itu gak kayak gitu. Karena kalau skripsi kamu di ACC terus tanpa ada revisi atau masukan tentang skripsimu, bisa jadi kamu akan masuk jebakan Batman. Karena di sidang nanti, kamu akan dihabisi oleh dosen yang mungkin sama sekali belum pernah mengajarmu, atau dosen killer yang sebelum presentasi kamu sudah ditanya duluan. Untuk itu persiapkan dirimu, karena untuk jadi jagoan butuh persiapan. Mari kita mulai pembahasannya dari bab 1, pendahuluan. Di bab 1 ini ada poin-poin penting yang harus ada di dalamnya. Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Dalam latar belakang, untuk mendukung penelitianmu, kamu perlu data dari tempat yang akan kamu teliti. Misalnya, data penjualan, data turnover intention karyawan, data kinerja, dan sebagainya. Sementara itu, yang tak kalah penting adalah riset gap dan fenomena gap. Kedua hal ini menjadi faktor vital yang harus ada selain data tadi. Riset gap menjelaskan data yang mendukung penelitianmu, seperti teori, penelitian terdahulu yang menjabarkan latar belakangmu. Pada tahun kemarin, perusahaan telah menaikkan gaji karyawan, tapi selama tahun kemarin, turnover karyawan masih sering terjadi. Padahal menurut teori Anu, kenaikan gaji dapat mengurangi turnover. Dan di bab 1 itulah hal-hal yang sering menjadi tinjauan dosen pembimbing, karena di bab 1 ini adalah merupakan suatu hal yang vital, karena di dalamnya terdapat konsep keseluruhan yang dibungkus dalam sebuah latar belakang. Bab 2, landasan teori, kerangka berpikir dan hipotesis. Di bab 2 ini, biasanya kita harus menyiapkan dulu teori-teori pendukung, seperti grand teori, teori pembanding, dan jurnal untuk penelitian terdahulu, sebelum menuliskannya sebagai landasan teori. Kerangka berpikir biasanya dibuat berdasarkan teori, penelitian terdahulu, dan hubungan antar variabel yang menjelaskan bagaimana pengaruh dan arah dari variabel X ke Y-nya. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang kalian ajukan, yang dijabarkan dalam landasan teori atau tinjauan pustaka, dan diuji kebenarannya. Untuk menguji kebenaran dari penelitian yang kita lakukan, maka untuk itu kita perlu membuat dulu rancangan penelitian atau metode penelitian di bab 3. Di bab ini, kita harus menjelaskan metode yang kita gunakan, seperti historis, deskriptif, inferensial, atau eksperimental, serta menjabarkan konsep operasionalisasi variabel. Di sini, dapat pula dilaporkan tentang instrumen yang digunakan beserta proses pengembangannya, populasi dan sampel, serta penjelasan mengenai teknik sampling yang digunakan. Teknik pengumpulan data yang meliputi angket, wawancara, observasi, atau studi dokumentasi. Pengujian instrumen. Teknik analisis yaitu mengenai uji statistik yang digunakan, serta pemilihan uji statistik harus sesuai dengan skala pengukuran dari masing-masing variabel. Bab 4. Hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian.
Pada bagian ini dilaporkan hasil-hasil penelitian yang telah diuji dan diteliti. Penyajian mengikuti butir-butir tujuan, pernyataan, atau hipotesis penelitian. Selanjutnya, pembahasan. Pembahasan adalah hasil dari rangkuman secara ringkas, jelas, dan terpadu, sejak dari persiapan hingga penelitian berakhir. Bab 5. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Kesimpulan diperoleh dari hipotesis yang telah dilakukan. Contohnya, kompensasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Artinya, apabila kompensasi ditingkatkan, maka kinerja karyawan akan meningkat. Saran. Implikasi atau rekomendasi yang ditulis setelah kesimpulan. Saran ini didapat dari nilai angket yang paling kecil. Dapat ditujukan kepada pembuat kebijakan, kepada para pengguna hasil penelitian yang bersangkutan, dan kepada peneliti berikutnya. Itulah sekelumit skripsi yang saya tulis di 3 halaman saja. Langsung ACC dan dapat mantu dosen. Saya, Ayep Rauf.